Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada tutorial kali ini kita sudah masuk ke sesi terakhir dari iteration. Mungkin tidak terakhir ya. Jadi kita sebelumnya sudah masuk ke break and continue. Kita review sebentar ya. Break and continue kita sudah menggunakan yang tadi, yaitu untuk melakukan break atau kita mau menstop atau melompati suatu perulangan, tentu ada kondisi yang harus tercapai. Nah, di sini kita sudah mengkombinasikan antara seleksi kondisi dan perulangan. If ya. Nah, selanjutnya ada sama seperti kondisi bersarang, kita ada perulangan bersarang. Nah, perulangan bersarang sekarang gunanya apa sih gitu. Nah, mungkin di SD kita ada namanya tabel perkalian ya. Mungkin kita akan cek, kita cari di Google supaya kita mengingat apa tabel perkalian, yaitu seperti ini. Nah, kita lihat ini adalah perkalian satu. Kita di sisi kolom paling pertama kita punya baris-baris 1 sampai 9, dan kolom pertama baris pertama kita juga punya 1 sampai 9, dan di sini adalah hasil perkalian antara baris dan kolom. Nah, ini adalah tabel perkalian ya. Atau mungkin ada juga tabel penjumlahan mungkin. Kita lihat tabel penjumlahan ada nggak? Penjumlahan. Ya. Nah, ini kalau yang tadi perkalian ini tabel penjumlahan. Tapi yang paling terkenal itu tabel perkalian. Oke. Sekarang yang akan kita buat adalah bagaimana di bahasa C ini tadi kita akan membuat tabel perkalian. Nah, menarik. Nah, tabel perkalian, nah, seperti apa? Nah, untuk membuat tabel perkalian, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat namanya, disinilah gunanya, yaitu perulangan bersarang. Eh, saya akan contohkan, saya akan buat file dulu ya. Buat file baru, file latihan 14 sudah ya. Latihan 14.c. Saya akan buat include stdio.h for i integer i sama dengan satu. Kita mulai dari 1 ya, sampai i sampai berapa? Sampai sama dengan 10. Kalau ini sampai 9, kita akan buat sampai 10. I plus plus. Kalau kita tampilkan i menggunakan printf ya, pasti %d i. Kita compile, kita jalankan. Kalau kita buat seperti itu, kita hanya dapatkan baris saja. Kalau kita kasih di sini enter, kita hanya mendapatkan kolom. Bagaimana kita mendapatkan baris dan kolom? Nah, sehingga untuk mendapatkan baris dan kolom, kita harus ada dua buah perulangan yang bersarang, saling bersarang gitu ya. Jadi perulangan pertama untuk baris dan perulangan yang kedua seperti ini. Kita sudah pakai i, jadi integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 10, j plus plus. Nah, jadi perulangan pertama itu untuk membuat baris dan perulangan kedua untuk membuat kolom. Perhatikan seperti ini. Perulangan pertama ini untuk kolom, karena kolom itu dipisahkan spasi, jadi cukup seperti ini. Yang kalau kita tampilkan seperti ini, oke, kita tampilkan seperti ini dulu. Kita running dulu ya. Hasilnya, wow, seperti ini ya. Kita ingin enter di bawah, jadi print f supaya ada baris dan kolom. Jadi print kolom, enter untuk baris selanjutnya ya. Kita compile.
Wah, kita sudah punya yang seperti ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke-10. Cuman kita belum ada perkaliannya. Nah, perkaliannya adalah perkalian antara baris dan kolom. Ini, lihat nih. Satu ini kan adalah baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua. Maka yang ini baris, I adalah baris, J adalah kolom. Jadi kalau kita buat seperti ini, kita compile, perhatikan. Kita sudah membuat perkalian antara baris dan kolom. Contoh ini 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Mungkin tidak rapi ya. Seperti itu. Oke ya, jadi kurang lebih mirip meskipun nggak sama, tapi oke lah. Kita sudah membuat tabel perkalian antara baris dan kolom. Hasilnya seperti ini. Sorry, bukan seperti itu. Nah, hasilnya memang tidak menarik ya, karena dia tidak rapi ya, nggak rapi, karena kalau sudah angkanya dari ini kan 1 digit, kalau sudah 2 digit maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Triknya supaya dia rapi lurus-lurus, kita akan di sini %d untuk menampilkan integer. Kita kasih sebelum itu kita lihat di sini dulu hasilnya. Angka paling besar dari ini adalah 100. 100 itu terdiri dari 3 digit. Ya, karena 100 itu berapa angka? 3 angka atau 3 digit. Jadi kita bisa ditulis di sini 3 persen 3D. Maksudnya apa? Kita compile, kita lihat langsung. Nah, perhatikan, jadi lebih rapi karena setiap yang di print itu space-nya adalah 3 digit. Jadi ini seperti ini. Jadi rapi ya. Kita sudah buat tabel perkalian antara baris dan kolom. Ini baris, ini kolom. Jadi kalau 10 kali 10 adalah 100. 9 kali 10 adalah 90. 9 kali 9 81. Wow, keren. Nah, bagaimana kalau kita membuat tabel penjumlahan? Kita cukup penjumlahan itu kan penjumlahan antara baris dan kolom, kita cukup ganti operatornya dari plus menjadi dari bintang menjadi plus, sehingga kita bisa menghasilkan tabel penjumlahan. Keren hasilnya ya. 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Inilah hasilnya. Nah, perulangan bersarang ini banyak sekali kegunaannya. Banyak sekali ya kegunaannya, dan di beberapa contoh-contoh berkaitan dengan perulangan bersarang adalah misalkan seperti ini. Saya akan copy yang ini, saya akan membuat suatu pola. Sekarang kita sudah masuk latihan 15 ya. Saya ingin menampilkan bintang-bintang, mungkin Anda pernah lihat di sini seperti bintang segitiga. Bukan bintang segitiga ya. Oke, kita langsung tampilkan aja ya. Jika Anda pernah melihat yang seperti ini sering sekali dipakai untuk pelajaran atau mata kuliah dasar pemrograman, untuk menampilkan di layar yang bentuknya seperti ini. Nah, bintang-bintang seperti itu. Kita lihat ini, kalau Anda kasih spasi, dia akan lebih oke ya. Bagaimana kalau kita ingin buat suatu bentuk seperti ini, tetapi bentuknya segitiga bawah. Segitiga bawah ini artinya gini, segitiga seperti ini, yang
kita bisa ganti seperti itu, yang 10 menjadi I. Compile, jalankan, lihat seperti ini. Menarik ya. Nah, nah, yang intinya dalam pemrograman seperti ini, perulangan itu kalau ada dua, yang perulangan pertama adalah untuk baris dan ini untuk kolom. Yang kita perhatikan kalau yang ini adalah saya tadi ngerubah J lebih kecil sama dengan I. Artinya apa? Kalau J-nya itu satu, kalau I-nya jadi gini. Kalau kolomnya itu satu, maka barisnya satu. Kalau barisnya itu dua, maka kolomnya dua. Kalau barisnya tiga, maka kolomnya tiga, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Maka kalau ditampilkan itu akan menjadi segitiga bawah. Karena ini baris satu kolom satu, baris dua kolom dua, baris ketiga kolom tiga, baris keempat kolom empat. Jadi jumlah baris mengikuti jumlah kolom mengikuti jumlah baris, itu akan menghasilkan segitiga. Kita ini kadang-kadang kita sebut sebagai segitiga bawah, gitu ya. Kita bisa berkreasi seperti itu. Kemudian kita akan berkreasi yang seperti ini. Saya akan tetap jadikan 10, tapi I-nya seperti ini. J sama dengan I. Saya compile ya. Saya running. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti itu. Ini kebalikannya. Jadi di sini pada baris pertama kolomnya 10. Baris kedua kolomnya semakin banyak barisnya, kolomnya semakin sedikit. Seperti itu. Nah, itu logikanya seperti ini. Hal-hal yang seperti ini sangat penting sekali untuk melatih logika kalian. Jadi saya harap Anda bisa mencoba hal seperti ini dan variasi-variasi yang lain. Ya, bintang ini bagaimana dengan karakter lain? Ya, kita cukup ganti bintang ini, misalkan diganti dengan pagar, itu hasilnya adalah seperti ini. Kita tidak melihat bintang atau pagar, tapi kita lihat bagaimana membentuk seperti ini tadi logikanya. Oke, saya pikir cukup. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.